Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya bermanfaat. Kali ini kita kehadiran tamu spesial dari BPJS Kesehatan. Sudah hadir di samping kanan saya ada Mas Rizky. Mas Rizky sebagai Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi ya Mas ya. Apa kabar Mas Rizky? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Terima kasih Mbak VJ. Iya, terima kasih juga Mas Rizky sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersosialisasi terkait pelayanan di BPJS Kesehatan ya Mas Rizky. Ini mungkin di episode-episode berikutnya Ngobrol Bareng kita banyak ngebahas soal layanan-layanan kesehatan BPJS. Tapi ini juga kita pengen nih lebih mengerucut soal pembahasan tentang klaim. Ini kan yang jadi permasalahan dan orang bertanya-tanya. Bagaimana sih sebetulnya sistem klaim di BPJS Kesehatan itu Mas Rizky? Baik, terima kasih Mbak VJ, pemirsa RBTV yang menyimak acara hari ini. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak VJ bahwa kondisi BPJS Kesehatan bersama BRTV selalu menyampaikan hal-hal apa saja sih BPJS Kesehatan, layanannya, apa inovasi dan lain sebagainya ya. Dan gilirannya hari ini di pelayanan kesehatan itu seperti apa gitu ya. Nah, BPJS Kesehatan kalau tadi dikatakan mengcovernya atau sistem pengklaiman seperti apa, BPJS menyebutnya penjaminannya. Nah, jadi BPJS Kesehatan itu menjamin pesertanya untuk layanan kesehatan baik itu di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Jadi yang terdaftar di kartu atau di aplikasi mobil JKN-nya, di sana ada tulisan Vaskes 1, itulah FKTP Bapak Ibu semua. Nah, disitulah tanpa harus mengantri, Bapak Ibu bisa langsung ke FKTP terdaftar Bapak Ibu. Gitu. Kemudian kalaupun nanti di sana diperiksa, ternyata harus dirujuk ke rumah sakit, maka nanti dirujuk ke rumah sakit. Nah, sistem pembayaran seperti apa? Kalau di FKTP, kita menyebutnya dengan sistem kapitasi, praupaya. Jadi tanpa sakit atau tanpa kedatangan Bapak Ibu di FKTP tersebut, ataupun Bapak Ibu datang ke sana, itu akan dilakukan pembayaran oleh BPJS Kesehatan secara praupaya, berdasar per orang per bulan, dan berdasar komitmen serta pencapaian dari FKTP tersebut. Jadi tidak hanya BPJS kayak kasir tanda petik, memberi jumlah peserta terdaftarnya, dikali rasionya, kemudian itu langsung dibayarkan. Tapi ada komitmen yang harus dipenuhi oleh teman-teman di FKTP. Kalau di rumah sakit, karena sistemnya harus pasiennya datang, memang berobat, maka sejumlah pasien yang datang tadilah yang akan dibayar oleh BPJS Kesehatan menggunakan tarif INASIBGIS, Indonesia Case Based Group, atau kalau bahasa Inggrisnya Diagnosis Related Group. Jadi diakomodir atau diakomodasikan yang tadinya dia di DRG tadi berubah menjadi CBGIS dan diindonesiakan. Nah, itu yang kami bayar per setiap bulannya. Jadi klaim bulan ini akan diajukan di bulan depan dan langsung dibayarkan maksimal 15 hari dari pengajuannya rumah sakit. Gitu, Mbak Vijay. Baik. Nah, berarti ada dua klaim ya, yang satu di FKTP, yang satu di rujukan ya di rumah sakit gitu ya. Jika mungkin peserta JKN ini dirujuk ke rumah sakit ya. Betul. Nah, ini saya mau bahas soal FKTP dulu nih, Mas. Boleh. Nah, ini kan berarti sistemnya itu berobat atau tidak berobat lah ya peserta JKN ini tetap dibayarkan berarti ke ya. FKTP-nya. Ke FKTP-nya. Betul. Berarti jadi sistemnya praupaya. Berarti BPJS Kesehatan itu untuk memastikan fungsi FKTP itu ada 4. Yang pertama, quality of care. Memastikan kualitas layanan yang peserta terdaftarnya. Ada yang 1.000 orang, 2.000 orang. Itu memastikan pesertanya sehat dan kontak dengan FKTP-nya. Yang kedua, continuity of care. Jadi keberlanjutan. Kalaupun tadinya dirujuk, terus kembali lagi ke FKTP, FKTP tahu, oh diapain nih pasien saya waktu saya ngerujuk nih dari FKTP-nya. Yang ketiga, komprehensif. Dan yang terakhir, first contact sebenarnya. Ini yang paling penting adalah apapun sakitnya Bapak Ibu, kondisi apapun saat ngerasa badan tidak enak, ataupun kondisi saya kayaknya tidak enak badan harus ke dokter deh. Gunakanlah JKN Bapak Ibu tadi ke FKTP terdaftar. Sehingga nanti di sana akan diperiksa. Dan itu tidak perlu diklaim. Nanti FKTP-nya sudah mengelola sedemikian rupa untuk memastikan layanan kesehatan bagi Bapak Ibu itu semaksimal mungkin. Kalaupun harus dirujuk, maka akan dirujuk. Seperti itu.
Baik. Jadi tidak berobat atau enggak tetap dibayarkan gitu ya. Ke Jadi FKTP-nya. FKTP-nya. Jadi manfaatkanlah itu Bapak Ibu. Jadi sayang banget ya kalau sakit ternyata kalau maksudnya punya JKN gitu ya, tidak dimanfaatkan gitu. Bahkan ya. bisa chat juga kalau aplikasi mobil JKN Bapak Ibu, nanti pilih telekonsultasi. Oh. Jadi bisa chat ke milih dokternya juga. Yang hari misalnya jam segini ada dokter Rizky atau dokter VJ nanti. Nanti tergantung yang membalas tuh nanti ada dokter VJ atau dokter Rizky. Oh, itu baru berarti pelayanannya? Sudah kita kembangkan di beberapa daerah dan di salah satunya di Kabupaten Bekasi itu juga sudah bisa dilakukan. Nanti kalau misalnya belum, laporlah di mobil JKN. Jadi nanti kami bersama tim Mutu Layanan Vaskes dan FKTP-nya untuk memastikan lagi para dokter juga membaca dan menjawab hasil konsultasi dari pasien-pasien atau Bapak Ibu peserta JKN di klinik A atau B atau X tersebut. Wow, itu saya jadi baru bisa tahu. Pakai aplikasi mobil JKN. Iya. Jadi dok, saya sudah 3 hari pusing, kemudian saya sudah minum obat paracetamol, saya tidak bisa tidak ada hal yang membuat saya lebih nyaman dari sebelumnya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Nah itu nanti bisa konsultasi. Bahkan kalau lagi nggak sakit pun boleh. Saya mau umroh nih dok. Kira-kira saya harus bawa apa saja ya? Oh, itu boleh. Semuanya yang bisa penting terkait dengan pelayanan ya. kesehatan. Karena kan misalnya para FKTP ini tahu kondisi masing-masing peserta terdaftarnya. Dan peserta terdaftar kan tidak hanya diri sendiri, kakak, adik, atau orang tua, atau bahkan suami istri dan anak-anaknya. Seperti itu langganan premium atau semua? Tidak, yang penting kartunya aktif seperti yang sebelumnya di podcast sebelumnya ya, dengan Bu Sudianti juga, bahwa peserta itu yang penting kartunya aktif, sudah download mobil JKN, nanti di situ bisa lakukan telekonsultasi. Itulah awal mula sakit atau tidak sakit, yang penting terkait pelayanan kesehatan, bisa berdiskusi atau berkonsultasi kepada dokter di sana. Wow, berarti di aplikasi mobil JKN-nya sudah, itu namanya fitur apa nih Mas? Telekonsultasi. Telekonsultasi. Telehealth, telekonsultasi. Dan bisa dikonsultasikan melalui sesuai vaskesnya masing-masing? Ya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada jawaban, tolong kami dilaporkan, biar nanti tim kami juga koordinasi dengan FKTP-nya. Supaya peserta itu juga ada yang kekinian, ada yang masa sekarang, ada yang masa lampau. Nah, untuk yang kekinian dan masa depan, gunakanlah itu. Atau kalau mau datang ke dokternya juga, seperti podcast sebelumnya, bisa antrian online. Untuk datang ke sana dan langsung konsultasi. Nah, itu kadang kan juga solusi yang baru tuh Mas. Kadang kalau udah ketemu dokternya kadang suka bingung ya. Apa yang dikonsultasikan gitu ya. Kalau sekarang ternyata sudah ada fitur yang memang bisa konsultasi langsung ke dokter vaskesnya masing-masing nih. Pemirsa, saya juga baru tahu loh Mas ya. Bahkan ada juga teman-teman FKTP juga kadang mengontak Bapak Ibu yang terdaftar juga. Bagaimana keadaannya waktu kemarin kami rujuk di rumah sakit, kemudian dari sisi rumah sakit itu seperti apa. Ada juga FKTP yang menanyakan seperti itu. Jadi jangan sampai dibilang itu hoax ya, atau ini pinjol dan lain sebagainya. Tapi biasanya ada perkenalan diri dari masing-masing FKTP-nya. Baik, yang memastikan ya peserta JKN-nya dalam keadaan sehat gitu ya. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, kalau tadi berbicara soal klaim di FKTP. Nah, ini di rumah sakit nih tadi sudah dijelaskan ada prosedur tersendiri gitu ya Mas ya. Nah, itu seperti apa, bisa dijelaskan? Ya, kalau untuk rumah sakit tentu berdasarkan jumlah kunjungan. Jadi pasien-pasien yang datang ke rumah sakit tentu nanti direkapitulasi oleh teman-teman rumah sakit, dibuat sedemikian rupa sampai menjadi klaim. Nah, klaim ini tadilah yang diajukan ke BPJS melalui aplikasi V-Claim-nya BPJS atau Digital Validation-nya BPJS Kesehatan, dan untuk rumah sakit mengajukannya, mengentrinya sampai dengan memastikan klaim tersebut benar, itu menggunakan aplikasi e-claim-nya Kementerian Kesehatan. Jadi sakitnya apa, komorbidnya atau penyertanya atau pemberatnya penyakit pasien tersebut apa, tindakan yang dilakukan apa, itu nanti aplikasinya pintar, langsung keluar harga. Apa yang dilakukan, apa yang diberikan oleh rumah sakit sampai ke pasien tersebut sembuh atau dirujuk, atau ada tambahan alat atau pelayanan lain, maka klaim itulah yang akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Tentu setelahnya kami akan verifikasi kembali, karena kan iuran Bapak Ibu yang kami kelola BPJS Kesehatan tentu harus dipertanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Nah, dengan kondisi itulah kami melakukan verifikasi. Jadi koordinasi dengan rumah sakit sampai ke titik pembayaran. Pembayarannya gimana? 15 hari kalender.
Jadi pengajuan tanggal 10 untuk rumah sakit, ada 10 hari kami untuk melakukan berita acara serah terima untuk ngecek berkasnya benar atau tidak. Kemudian 15 harinya lagi untuk proses pembayaran. Jadi harapan kami teman-teman di rumah sakit tentunya untuk mengajukan klaim itu lebih cepat, lebih baik. Karena kami biasanya membayarkan di hari ke-13, hari ke-14, atau maksimal hari ke-15 dari berita acaranya lengkap. Kalau enggak, BPJS Kesehatan kena denda 1% per bulan kalau kami terlambat untuk membayar tersebut. Jadi tenang Bapak Ibu, kita juga sama, rumah sakit juga memastikan klaim tersebut benar, BPJS memverifikasi, sampai ke proses pembayaran sesuai Peraturan Presiden 82 2018, bahwa 15 hari itu harus segera dibayarkan setelah klaimnya tadi lengkap. Jadi ada proses-proses dan kami memberikan juga uang muka. Jadi bagi para FKRTL rumah sakit, proses pengajuan klaimnya itu cukup hari ke berita acaranya lengkap hari ini, 2-3 hari ke depan bisa sampai 60% dari yang diajukan itu dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Nanti setelah di-verif tinggal sisanya. Seperti itu. Jadi kabar-kabar lama di klaimnya itu tidak benar ya, justru benar, ada jaminan regulasinya. Keterlambatan dari BPJS. Bahkan kalau kami terlambat, kami yang kena denda. Gitu. Jadi dan itu tanggung jawabnya bukan tanggung jawab BPJS-nya, tapi orangnya. Jadi kami tidak boleh untuk terlambat. Baik. Nah, ini soal kan banyak nih Mas, ternyata pas sudah sampai ke rujukan rumah sakit, ternyata pasien gitu ya tidak diterima gitu dengan syarat-syarat yang mungkin tidak, ini biasanya apa nih syarat-syarat yang sampai pada akhirnya ini tidak bisa terjamin oleh BPJS ini? Baik, untuk yang pertama sebenarnya ada 4 pintu akses ke rumah sakit. Yang pertama IGD. Kalau IGD kan berarti pasien tersebut apakah masuk kriteria IGD atau tidak. Dan ini yang menentukan sesuai Peraturan Presiden 82 ataupun Permenkes 47 tahun 2018 tentang kegawat daruratan, yang menentukan kriteria gawat daruratnya adalah dokter di IGD. Apakah warna atau triase kuning, hijau, merah, dan seterusnya, itu kewenangan ada di DPJP, bukan BPJS Kesehatan. Itu yang pertama. Kalau memang tidak masuk kriteria, maka tidak dijamin oleh JKN. Sehingga harus ke FKTP, tempat peserta tadi terdaftar. Wah, ini gimana kalau saya ini daruratnya tidak sesuai medis, itu seperti apa? Nah, tadi kita kembali ke FKTP, apapun yang Bapak Ibu rasakan terkait dengan kondisi badan, itu bisa dikonsultasikan ke FKTP. Jadi tidak harus menunggu sakit, baru ke FKTP yang terdaftar, Bapak Ibu. Tapi kalau lagi, kayaknya saya mau tanya ini deh, apa benar kalau misalnya minum air es siang-siang itu bikin tenggorokan sakit dan seterusnya, itu boleh untuk periksa ke FKTP. Satu itu. Yang kedua, aksesnya adalah akses rujukan dari FKTP. Setelah periksa di FKTP, apakah benar nanti akan dirujuk ke rumah sakit? Kalau tidak ada rujukan, mau bagaimanapun Bapak Ibu memaksa, secara sistem tidak akan bisa dilayani di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yang ketiga adalah rujukan antar rumah sakit. Rujukan antar rumah sakit dari rumah sakit A ke rumah sakit B biasanya ini karena ketersediaan tempat, fasilitas, dokter, atau alat dan lain sebagainya, sehingga harus dirujuk. Nah, saat dirujuk ini tidak ada pengantar, tidak ada proses dan lain sebagainya, maka itu juga tidak akan bisa dijamin oleh JKN. Dan yang kelima, rujukan internal atau konsultasi internal. Kalau dokternya tidak menyatakan harus kontrol lagi dan tertulis, maka itu juga tidak bisa datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. Jadi semua sudah serba digital, ada aplikasi mobil JKN tadi. Pasien-pasien yang datang itu nanti bisa booking sendiri di sana, sampai ke bikin surat janji kontrol dokter A atau B atau X di hari-hari yang ditentukan. Jadi semua serba dipermudah dengan aplikasi mobil JKN. Jadi semuanya sudah tersistem ya, digital itu ya Mas ya. Gitu. Baik, nah itu kalau tadi kan mungkin yang sering dihadapi di rumah sakit gitu ya. Nah kalau tantangan sendiri yang sering dihadapi di Vaskes itu ketika pengajuan klaim gimana Mas? Ya, sebenarnya ini kalau Bapak Ibu lihat di Instagramnya BPJS Kesehatan atau di YouTube-nya, oh BPJS mempending klaim, gitu kan. Nah kalau kita lihat di sana sebenarnya BPJS Kesehatan itu ada beberapa kriteria terkait klaim yang diajukan tadi. Klaim layak, berarti klaim tadi setelah diverifikasi layak, langsung akan di pembayaran. Yang kedua, klaim tidak layak, klaim ini tidak sesuai. Maka kalau itu kami bayarkan, itu akan jadi
masalah di kemudian hari dan seterusnya. Dan yang ketiga ada namanya klaim pending. Klaim ini sebenarnya masuk sesuai, tapi ada kriteria-kriteria administrasi sampai ke medis dan regulasi belum sesuai. Sehingga kami kembalikan untuk dipastikan oleh teman-teman di rumah sakit ini sesuai apa enggak. Kalau nggak sesuai berarti mohon di cross check gitu, sehingga klaimnya sesuai. Dan yang terakhir klaimnya dispute. Dispute ini tidak ada kesepakatan dari Mbak VJ A, dari kami B. Ini yang benar yang mana? Nah ini kita eskalasi ke beberapa tim kendali mutu kendali biaya tingkat cabang sampai ke pusat. Jadi nanti untuk memastikan klaim-klaim tadi itu selamat dunia akhirat, akuntability-nya gitu ya, dipertanggungjawabkan maupun dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Baik, tentunya sebetulnya bukan rumit ya, cuman memang kita tersistem itu supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu ya. Betul. Juga tadi sudah dijelaskan banyak hal gitu ya pemirsa. Nah ini juga ternyata BPJS Kesehatan juga tidak hanya melayani penyakit-penyakit yang biasa kita berobat, ternyata juga menjamin macam-macam alat bantu yang diklaim oleh BPJS. Tapi kita akan bahas setelah jeda yang satu ini ya Mas Rizky ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.